Oke, shalom agensi. Saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti sehat, selalu bersuka cita walaupun kita masih berada di kondisi seperti ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau persiapkan waktu kita yang terbaik, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pada hari ini Tuhan. Kalau kami bisa hadir Tuhan, kami bisa meluangkan waktu kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini Tuhan kami bisa terberkati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, biar kami gak jauh daripada-Mu Tuhan. Biar kami terus rindu Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepada-Nya. Tampaklah dalam kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Tampaklah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepada-Nya. Tampaklah dalam kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Tampaklah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan
Tuhanmu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti-Mu, dan takkan ku ragu mengikuti-Mu, dan takkan ku ragu mengikuti-Mu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-lah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan dasar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak buat hari yang indah ini ya Bapak. Kami sama-sama merayakan kelahiran-Mu ya Bapak. Sebentar Bapak, kami ingin mendengarkan cerita tentang-Mu ya Bapak. Kiranya cerita-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman di GB Curug, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Senang sekali Tuhan izinkan saya bertemu dengan teman-teman secara online untuk membagikan firman Tuhan dengan tema Recalculating When Plans Change. Memperhitungkan kembali rencana yang berubah. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan kembali sebagian dari firman Tuhan. Kiranya dalam pembacaan firman Tuhan, dalam perenungan ini, Tuhan berbicara dan Tuhan menegur, mengingatkan kami kembali akan rencana dan rancangan Tuhan yang begitu agung dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya kami boleh membuka hati dan pikiran kami bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, banyak yang bilang berhasil berencana berarti merencanakan untuk berhasil. Dan sebaliknya, gagal berencana berarti merencanakan untuk gagal. Tetapi dalam prakteknya, meski kita sudah merasa yakin rencana kita sudah sedemikian rapi, sudah sedemikian bagus, seringkali juga tidak terlaksana. Harus berubah, bahkan mungkin beberapa di antaranya terlihat gagal. Mungkin ada di antara teman-teman pada bulan Januari 2020 lalu memiliki beberapa target disertai dengan rencana yang begitu luar biasa. Yang gemuk ingin diet biar lebih kurus misalnya. Yang kurus ingin penggemukan badan. Yang kulit putih ingin tanning biar coklat. Yang kulit hitam mau pemutihan. Nah, bingung kan? Yang jerawatan ingin mulus. Ada yang ingin meneruskan kuliah ke kampus yang terbaik. Ada yang ingin memperbaiki ranking, baik ranking di sekolah ataupun ranking PUBG atau Mobile Legends dan teman-teman sejenisnya. Ada yang ingin punya pacar mungkin. Ada yang ingin dibaptis tapi nggak jadi-jadi. Mungkin karena nggak mau tinggalin dosa lama, atau mungkin karena airnya terlalu dingin kali ya. Ada yang ingin nabung supaya hemat. Bilang, Tuhan saya mau hemat, Tuhan saya mau nabung. Tapi nabungnya malah di Shopee, di Harbolnas, hari belanja online nasional. Ada yang ingin rajin saat teduh, tapi malah keteduhan. Setiap malam teduh terus, setiap pagi teduh terus. Nggak bangun-bangun, jadi gagal saat teduhnya. Dan masih banyak rencana lainnya yang mungkin kita sudah pikirkan, kita sudah tuliskan, tapi tidak terlaksana dengan baik. Teman-teman, setiap manusia pasti akan berencana dan selalu berencana. Ingin tahu kenapa? Sederhana sekali jawabannya. Karena kita diciptakan oleh Allah yang juga berencana, bahkan sangat kreatif dalam berencana. Teman-teman coba ingat firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menciptakan langit dan bumi, seisinya bahkan manusia, dan Allah melihat itu semua sungguh amat baik. Ada rencana dan rancangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Allah bukanlah Allah yang selebor, asal jadi, tanpa rencana dan panik. Allah kita adalah Allah yang berencana dalam rancangannya yang pasti akan mendatangkan kebaikan bagi teman-teman dan saya pribadi. Hanya pertanyaannya, mengapa terkesan bahwa hidup kita tidak terencana? Banyak rencana yang berubah, banyak rencana yang tidak terlaksana, banyak rencana yang mungkin terlaksana tapi gagal. Dan terus kita berkata, kenapa harus saya yang gagal? Kenapa harus rencana saya yang berubah? Kenapa kita yang mengalami demikian? Kenapa saya yang tidak naik kelas? Kenapa saya yang ditolak oleh teman? Kenapa yang saya ditolak oleh pacar? Kenapa saya diputusin? Kenapa saya nggak punya teman? Kenapa saya tidak dapat ranking? Kenapa dan kenapa? Dan mungkin teman-teman malam-malam bernyanyi gitu ya. Ku menangis.
Atau mungkin lagunya beda. Betapa malang nasibku. Tenang brother and sister. Yang mengalami masalah itu bukan teman-teman saja. Semuanya juga mengalami masalah yang sama. Mulai dari tukang sayur, pengusaha, bahkan tokoh-tokoh besar di Alkitab pun mengalami hal yang sama. Mungkin kita teringat pada Abraham. Umur 75 tahun, Tuhan memanggil Abraham dan istrinya yang saat itu umur 65 tahun. Dan firman Tuhan katakan istri Abraham yakni Sarah mandul. Abraham masuk tanah Kanaan, dijanjikan Tuhan keturunan yang besar. Umur 99 tahun, Sarah 89 tahun juga belum memiliki anak. Mungkin Abraham sempat berpikir begini ya, Tuhan rencananya bagaimana ya? Katanya rencananya saya akan memiliki keturunan yang besar. Tapi umur 99 tahun saya belum punya anak. Istri saya juga mandul, sudah tua. Manusia melihat itu sebagai suatu rencana yang gagal. Manusia memandang pasti gagal ini. Bahkan Sarah sampai mencari jalan pintas kalau teman-teman baca kisah Alkitabnya ya, dengan memberikan Hagar pada Abraham supaya Hagar itu hamil dan lahirlah Ismail pada akhirnya. Tapi kita tahu bahwa bukan itu sebenarnya rencana dan rancangan Allah. Baru di umur 108 Abraham memiliki anak yang dijanjikan Allah, yakni Ishak. Terlihat gagal pada awalnya, tapi rancangan Allah berbeda. Coba kita ingat lagi kisah Yusuf. Mendapatkan mimpi dari Allah, visi dari Tuhan di umur 17 tahun. Semua saudaranya akan menyembah dia, bahkan keluarganya. Dan tentunya di dalam hatinya Yusuf, ia sudah berencana. Tapi apakah rencana itu mulus bagi dia dan berjalan sesuai dengan rencana dia? Sepertinya tidak ya. Mulai dari dimusuhi saudaranya, dicebloskan ke dalam sumur. Atau mungkin gak ya kalau Yusuf bilang, nah ini nih sudah sesuai rencana saya. Masuk ke sumur dulu, nanti diangkat, dimasukin lagi, diputar, dicelupin kayak Oreo ya teman-teman ya. Bahkan Yusuf dianggap mati oleh saudaranya, dijual menjadi budak, digoda, difitnah, dipenjarakan, dimanfaatkan oleh juru minuman. Kalau saat itu kita capture sampai kisahnya Yusuf di situ saja, mungkin kita akan melihat bahwa Yusuf gagal. Tidak hanya sekedar rencana yang berubah, mungkin kita bisa bilang gagal. Tapi apakah Yusuf gagal, teman-teman? Dalam rencana dan rancangan Allah kita bisa lihat bahwa Yusuf dipakai oleh Allah menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan dipakai oleh Allah untuk menjamin keselamatan bangsa-bangsa dan keluarga Yusuf sendiri. Coba kita ingat lagi Petrus, teman-teman. Dengan begitu spektakulernya dia dipanggil oleh Yesus. Pada saat dia menjala ikan, begitu banyak ikan yang bisa ditangkap oleh Petrus. Ya, sampai jalannya sudah sampai terkoyak. Mungkin Petrus berkata, wah keren nih, saya bisa sukses nih, tangkapan ikan saya aja bisa banyak. Ikan saja bisa nurut semua sama Tuhan Yesus. Pasti terjamin semua ini rencana saya. Petrus mulai mengikuti Yesus, melihat karya Yesus, mukjizat Yesus, pengajaran Yesus. Bahkan Petrus percaya bahwa Yesus akan menjadi penyelamat orang Yahudi dari penindasan Romawi. Bahkan dengan lantang ia berkata seperti ini, Tuhan, aku tidak akan mundur Tuhan, aku akan tetap menjadi murid-Mu yang sejati. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu rencana Petrus. Tapi pada kenyataannya, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali dan mengingkari rencana dan perkataan dia, ikrar dia di hadapan Yesus. Tapi apakah Petrus gagal? Jika sampai detik itu Petrus terlihat gagal. Tapi bagaimana Tuhan mengubahkan Petrus? Rancangan Petrus dibelokkan sedemikian rupa. Dan Tuhan memakai Petrus sedemikian rupa dan berkata, pada dirimulah akan dibangun gereja Tuhan. Luar biasa ya teman-teman. Dari 3 tokoh Alkitab yang kita lihat saja, kita melihat sebagai manusia ini adalah kegagalan. Tapi dari sudut pandang Allah dan rancangan Allah, itu berbeda. Allah merancangkan yang terbaik dari sudut pandangnya dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Ada apa dengan rencana yang berubah, tidak terlaksana bahkan gagal? Pasti sedih sekali.
Bahkan tidak sedikit yang ingin mati rasanya. Mungkin kita bisa bernyanyi, sakitnya tuh di mana? Di sini, gitu ya. Mungkin teman-teman, sakit hatiku tuh sakit, gagal, begitu. Tapi teman-teman, firman Tuhan sudah jelas mengatakan dalam Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jelas sekali bahwa ketika harapan kita terpenuhi, keinginan kita terpenuhi, kita bersukacita luar biasa. Tapi jika itu tertunda, ya melenceng, bahkan gagal, itu menyedihkan sekali bagi kita. Kita semua berharap memiliki rencana, memiliki rancangan, impian, harapannya semuanya tercapai. Dan kita berharap ada sukacita nantinya. Namun apa yang Alkitab katakan tentang rencana yang mungkin terlihat berubah dan gagal? Mari teman-teman kita belajar lebih dalam tentang hal ini. Jadi teman-teman memahami bahwa ada rencana-rencana yang memang sedemikian rupa Tuhan izinkan berubah, bahkan terlihat gagal. Kalau teman-teman ingat firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Rencana itu milik Allah, teman-teman. Allah berdaulat atas rencana dan rancangan. Dan untuk rencananya Allah, itu untuk kepentingan Dia saja. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia, bumi, dan seisinya, itu hanya untuk kepentingan Dia saja. Terus bagaimana dengan yang terjadi saat ini? Dosa, perang, kematian, pengkhianatan, perpecahan. Sepahit apapun kegagalan dalam rencana kita, itu semua tetap ada dalam kedaulatan Allah. Yang Tuhan pakai dalam rencananya Allah. Rencana Allah, Adam dan Hawa menjadi ciptaan yang mulia, yang mengelola ciptaannya. Namun karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, semua terkesan gagal. Namun apakah Allah gagal? Apakah Allah panik? Tidak. Justru itu semakin membuat nyata karya Allah dalam hidup manusia. Semakin nyata tentang keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah sejak semula. Rancangan keselamatan bukan muncul pada saat Adam dan Hawa berdosa, tidak. Tapi itu sudah dirancang oleh Allah jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Teman-teman, dari poin ini saya percaya bahwa tidak ada yang di luar skenario Allah. Sekali lagi saya sampaikan, dalam kehidupan kita, segagal apapun rencana kita, tidak ada yang di luar skenario Allah. Teman-teman boleh ingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana atau rancangan Allah itu adalah damai sejahtera bagi pandangan Allah, bukan manusia. Teman-teman boleh ingat sekali lagi. Rancangan Allah itu adalah damai sejahtera dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau dalam pandangan kita akan berkata bahwa Tuhan ini damai sejahtera buat saya. Tapi itu bukan damai sejahtera dalam pandangannya Allah. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kegagalan apapun, dalam pandangan Allah, itu ada rencana dan rancangan damai sejahtera. Seringkali ayat ini dimaknai oleh kita sebagai manusia, oh iya Tuhan pasti akan kasih damai sejahtera nih kalau saya lakukan ini. Bukan. Sekali lagi, Allah merancang rencananya untuk ceritanya Allah. Teman-teman ingat kata history ya. History atau kalau bahasa Indonesia sejarah. Tapi itu dari dua akar kata. His story. Ceritanya Allah. Ceritanya Dia. Jadi rencana dan rancangan Allah itu hanya untuk sejarahnya Allah saja. Jadi kalau ada rencana dan rancangan kita yang terlihat bagi kita gagal, itu sebenarnya hanya untuk ceritanya Allah, rancangannya Allah saja. Teman-teman juga boleh ingat Yesaya 55 ayat 8-9. Ini sangat baik sekali firman Tuhan ini.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kualitas rancangan manusia dengan kualitas rancangan Allah sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena ini kita ciptaan saja. Allah pencipta, kita hanya ciptaan. Luar biasa bedanya teman-teman ya. Sejauh langit dari bumi perbedaannya teman-teman. Beda sekali rancangan kita dengan rancangan Allah. Kita tidak bisa menyamakan atau kita tidak bisa paksa Allah untuk menyetujui rancangan kita. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita memaksa rancangan kita kepada rancangan Allah. Tuhan, ini rancanganku Tuhan. Tolong restui. Tolong Tuhan izinkan. Teman-teman ingat bagaimana Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Rancangan Sarah supaya Hagar memiliki anak dan itu menjadi miliknya Sarah. Ternyata tidak. Kenapa? Ini dia firman Tuhannya. Rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Jauh sekali perbedaannya. Jadi kalau teman-teman melihat sekarang perbedaannya begitu jauh, teman-teman bisa kembali berefleksi dengan firman Tuhan ini. Oh iya Tuhan, rancangan Tuhan begitu mulia, begitu jauh dengan rancangan saya sebagai manusia yang hanya ciptaan ini. Teman-teman juga boleh buka firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bahasa Inggrisnya keren banget teman-teman. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. It is the purpose of the Lord. Tujuan Tuhan saja yang akan terlaksana. Manusia dapat memiliki banyak rancangan, tapi tujuan Tuhan yang akan terlaksana. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan Tuhan. Bukan demi kepuasan kita, ambisi kita, bukan demi saya, hanya demi Tuhan saja. Coba cek dan cek lagi rencana kita, rencana dalam hati kita atau hidup kita. Jangan-jangan tujuannya hanya untuk kita sendiri. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Sekali lagi, banyak rencana dari hidup manusia, tetapi hanya purpose of the Lord that will stand. Hanya tujuan Tuhan yang akan terlaksana. Mari teman-teman renungkan kembali, apakah kita sedang melaksanakan tujuan Tuhan atau ambisi dan rencana kita saja? Teman-teman juga boleh membaca ayat dari Roma 8 ayat 28. Ini juga sangat baik bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, rencana Allah itu selalu berhubungan dengan panggilan Tuhan. Rencana Allah itu selalu berhubungan dengan panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi cek kembali, mungkin banyak rencana yang teman-teman sudah susun tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan terus kita berkata, Tuhan tidak adil. Masa Tuhan belokkan rencana saya? Justru Tuhan adil ketika Tuhan membelokkan rencana kita yang justru tidak sesuai dengan panggilan. Tadi kita bicara tentang tujuan, sekarang tentang panggilan. Setiap kita ada panggilan yang Tuhan tetapkan. Justru kalau rencana-rencana yang kita susun membuat kita bias, membuat kita menjauh dari panggilan Tuhan, nah Tuhan pasti akan membelokkan itu. Tuhan pasti akan mengarahkan kita pada arah yang benar. Dan jikalau kita berkata Tuhan tidak adil, kembali lagi mari refleksi. Kalau kita berkata Tuhan tidak adil, kenapa dia berhasil dalam usaha ini? Tuhan kenapa dia pintar dalam mata pelajaran ini? Tuhan kenapa dia dapat pacar yang cantik? Tuhan kenapa dia bisa talenta ini, talenta itu, tapi saya tidak? Percayalah teman-teman, Tuhan punya panggilan tersendiri dalam hidupmu. Dan Tuhan akan pastikan itu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau menjalani rencana dan panggilan itu? Engkau mau menghidupi tujuan dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupmu? Kita juga mau membaca Mazmur 3 ayat 5-6. Ini juga baik teman-teman. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dalam perencanaan justru yang sering kali kita lakukan adalah percaya sama diri kita sendiri. Mengakui diri kita sendiri, wah ini yang aku punya rencana nih. Wah ini aku nih. Tapi sebenarnya teman-teman, perencanaan dalam hidup kita adalah yang harus kita lakukan percaya dan akui Tuhan. Tadi kita bicara tentang tujuan, panggilan, dan bagaimana dalam perencanaan kita harusnya kita mempercayai Tuhan dan mengakui Tuhan di dalamnya. Bukan mengakui diri kita yang superhero, yang luar biasa. Aku hebat Tuhan, aku sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ini rencana aku Tuhan, ini rancangan aku Tuhan, berhasil kan? No. Sekalipun itu berhasil, percaya teman-teman, itu semua karena seizin Tuhan saja. Semuanya tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Bagaimana kalau kita tahu kita berhasil? Poin ini sangat penting. Kita percaya dan mengakui Tuhan. Hati-hati teman-teman. Kalau kita tidak melakukan ini, percaya dan mengakui Tuhan, teman-teman lihat ayat selanjutnya, bahwa Tuhan tidak akan meluruskan jalanmu. Justru ketika kita percaya dan mengakui Tuhan dengan segenap hati kita dalam rencana dan rancangan kita, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Bahasa Inggrisnya keren banget teman-teman. He will make straight your path. Dia akan meluruskan, membuat jalanmu mulus. Wah, senang banget ya teman-teman ya. Kiranya ini menjadi juga nasihat bagi kehidupan kita orang-orang muda. Ketika kita membuat rencana, merencanakan sesuatu, mari kita melihat bahwa oh ya Tuhan, aku percaya dan mengakui Tuhan dalam rencana ini. Bahkan suatu saat ketika kita mengalami kegagalan sekalipun, kita tetap memikirkan bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan, saya tetap mengakui Tuhan. Bahkan dalam kegagalan saya tetap mengakui Tuhan. Mungkin dari antara teman-teman sudah ada yang mendengar kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan membentuk saya, bahkan membelokkan rencana dan rancangan saya secara pribadi. Setelah lulus SMP, saya berpikir saya masuk STM, dan saya akan lulus STM dan kemudian bekerja mencari uang bagi keluarga saya. Ternyata setelah lulus STM, Tuhan pimpin saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi saya belajar melayani jemaat, bagaimana menyampaikan firman Tuhan, bagaimana belajar teologi, dan saya berpikir suatu saat saya pasti akan melayani di gereja dan menjadi hamba Tuhan. Ternyata tidak teman-teman. Lulus teologi saya tidak melayani di gereja. Saya sempat pengangguran 6-10 bulan sekitar itulah. Saya sempat disuruh jadi tukang ojek. Saya sempat mengamen, saya sempat jualan Koko Crunch. Saya sempat jagain mebel, saya sempat ngamplas lampu hias. Wah, luar biasa. Saya tidak mengerti bagaimana Tuhan membelokkan itu semua dalam masa-masa kelam, dalam masa-masa suram. Tapi dalam masa-masa suram itu Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Selanjutnya Tuhan izinkan saya mengajar jadi guru musik. Awalnya saya ingin menjadi guru agama, melamar jadi guru agama. Ternyata tidak ada lowongan. Yang ada lowongan jadi guru musik. Akhirnya saya jadi guru musik. Jadi guru musik pun saya tidak ada dasar kursus musik yang luar biasa, tapi Tuhan izinkan saya belajar. Dan ketika saya menjadi guru musik, Tuhan izinkan saya kuliah S2, mengambil jurusan magister pendidikan. Tuhan belokkan lagi. Dan saya nggak mengerti Tuhan, saya mau jadi apa ini? Dan saya akhirnya berpikir, Tuhan saya mau jadi dosen aja Tuhan. Saya udah punya teologi, saya udah punya magister pendidikan, saya mau balik ke alma mater saya mau jadi dosen di seminari Bethel. Ternyata Tuhan tidak izinkan, meskipun dosen sudah ada yang sempat telepon saya, ngobrol begitu ya, ketika saya lulus mau kembali atau tidak. Ternyata Tuhan membelokkan saya. Ternyata sebelum saya lulus S2, ternyata saya ditawarkan untuk melayani sebagai kepala sekolah. Dan saya melayani selama 6 tahun. Saya pikir, oh ya sudah, ini panggilan Tuhan. Dan saya bisa melihat ternyata teman-teman, itu semua dipakai oleh Tuhan. Ketika saya melayani sebagai kepala sekolah, ilmu-ilmu saya di STM Tuhan pakai untuk menolong bagaimana menjaga sarana prasarana sekolah. Ilmu saya di teologi terpakai bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan untuk komunitas sekolah. Ilmu saya di magister pendidikan dipakai oleh Tuhan bagaimana saya merancang kurikulum pembelajaran di sekolah. Dan saya melihat bagaimana Tuhan membelokkan itu semua demi tujuan dan panggilan Tuhan.
Dan sampai saat ini, ketika Tuhan sudah kirim saya di Kupang, dan saya melihat bagaimana Tuhan begitu besar membelokkan, mengarahkan saya pada rencana dan panggilan Tuhan saja. Teman-teman boleh baca Filipi 1 ayat 6, sangat baik. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya sangat bagus teman-teman. He will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Bahwa Yesus akan membawa pada satu kekompletan, kesempurnaan, hal yang utuh. Wah, ini keren banget teman-teman. Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam hidupmu, dalam panggilan hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu, dalam keluargamu, dalam masa depanmu, Ia akan membuatnya utuh, lengkap, komplit sampai pada hari kedatangan Yesus, sampai pada harinya nanti kita bertemu dengan Yesus. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat, ini adalah kegagalan bagi saya. Tapi sebenarnya kita melihat itu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sedang membedakan, ini rencanamu sebagai manusia, tapi ini rancanganku sebagai Allah yang memiliki hidupmu. Dan aku akan menjadikan hidupmu komplit, akan menjadikan hidupmu utuh. Jadi teman-teman, mungkin kita bisa berpikir kembali. Kegagalan mungkin bukan kegagalan bagi Allah, tapi itu cara Allah sedang menyusun supaya hidup kita komplit di hadapan Dia. Seperti seorang penjunan tanah liat yang sedang merencanakan dari awal bagaimana dia memilih tanah yang berkualitas, bagaimana dia menyingkirkan butiran-butiran pasir dari tanah liat, bagaimana dia menghancurkan tanah-tanah itu supaya lebih lunak, bagaimana dia merancang desain awal lebih dahulu, bagaimana mulai membentuk sebuah guci yang dipandang mulia, yang dipandang bagus oleh penjunan. Tapi pada saat pembuatannya ternyata ada sedikit berbeda, dan pada akhirnya harus dilebur kembali. Mungkin orang lain melihat, gagal ya, padahal tidak gagal. Kenapa? Karena sang pencipta, sang penjunan itu tahu bahwa dia sedang membuat sesuatu yang spesial. Mungkin orang-orang lain akan melihat rencana teman-teman gagal. Tapi percayalah, penjunan Allah kita sendiri, Yesus sendiri, punya rancangan, punya blueprint yang sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat ataupun teman-teman kita lihat. Jadi teman-teman, berdasarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, bagaimana jika kita merasa rencana kita berubah dan gagal? Mungkin kita melihat bahwa Tuhan jauh sekali dari yang aku harapkan. Bagaimana respon kita setelah kita membaca firman Tuhan tadi? Mari teman-teman, yang pertama, evaluasi apakah rencana itu sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan. Kalau memang tidak sesuai, bersyukurlah kalau Tuhan membelokkan itu atau menunda itu atau mungkin menggagalkan rencana itu. Kedua, evaluasilah apakah teman-teman sudah melibatkan Allah dalam perencanaan atau hanya ambisi teman-teman saja. Kita merasa bahwa rencana kita pada yang luar biasa, rancangan kita yang luar biasa. Kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak mengakui Tuhan, tidak percaya akan Tuhan. Yang ketiga, apakah dalam kegagalan, teman-teman tetap percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan tetap mengakui Tuhan? Atau jangan-jangan teman-teman seperti istrinya Ayub dan teman-temannya Ayub yang berkata, kutuki saja Tuhan Allahmu, ngapain kau percaya Dia? Apakah kita seperti itu? Atau kita mengambil pembelajaran dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Tuhan, aku percaya dan aku mengakui Tuhan. Bahkan dalam kegagalan sekalipun, aku percaya dan mengakui Tuhan. Apakah teman-teman tetap percaya bahwa dalam kegagalan pun Allah tetap bekerja, mendatangkan kebaikan bagi teman-teman yang setia mengasihi Dia dan setia dalam panggilan Allah? Tuhan, aku gagal. Tuhan, aku gak berhasil dalam rencana ini. Tapi aku tetap setia dalam panggilan Tuhan. Aku tidak akan memungkiri panggilan aku kepada Tuhan. Apakah teman-teman tetap percaya bahwa dalam kegagalan pun Allah tetap bekerja, mendatangkan kebaikan? Bahkan bagi teman-teman yang setia mengasihi Tuhan, setia dalam panggilan Tuhan.
Tuhan, aku tahu aku gagal, rencanaku meleset Tuhan, tidak sesuai dengan harapanku. Tapi aku tetap setia terhadap panggilanku Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Apakah teman-teman tetap percaya kepada Allah? Bahwa Allah berdaulat dalam kehancuran sekalipun, dalam kegagalan terparah sekalipun. Teman-teman boleh ingat kisah Simson. Bagaimana Simson yang dalam saat akhir hidupnya, dia buta, dia terikat, terbelenggu, terlihat gagal, terlihat hancur, tapi Allah tetap memakainya untuk menghukum bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana Tuhan pakai Simson di masa hidupnya yang mungkin terlihat gagal, tapi Tuhan pakai dia di akhir masa hidupnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ada rencana kita yang berubah dan gagal, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Teman-teman sudah melihat sendiri dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Lalu apakah teman-teman akan pasrah dan tidak berbuat apa-apa dan berkata suka-suka Tuhan ajalah? Atau teman-teman akan mulai merenungkan dengan baik dan berkata, Tuhan, ini rencanaku Tuhan. Tahun berikutnya ini rencanaku Tuhan. Ini masa depanku Tuhan. Ku persembahkan hanya bagi Tuhan saja. Dan kita juga meneladani Yesus dalam setiap rencana yang mungkin kita sudah susun. Namun kita tetap berkata, Tuhan, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi. Kiranya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Saya tutup dengan firman Tuhan yang luar biasa teman-teman. Ini keren sekali. Kalau teman-teman baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 15, saya bacakan teman-teman ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bertanya, Tuhan rencanaku gagal, kenapa ya Tuhan? Mungkin pertanyaan itu akan berubah ketika kita sudah memahami ayat ini. Tuhan, aku tahu Tuhan izinkan saya mengalami kegagalan. Tuhan, saya tanya sama Tuhan, arti hidup saya akan seperti apa? Rencana saya akan seperti apa Tuhan? Makna, rencana, dan rancangan harapan saya nanti akan seperti apa Tuhan? Saya serahkan pada Tuhan saja. Kenapa? Karena yang membuat hidup kita bermakna itu bukan rencana dan rancangan kita sebagai manusia, tapi tujuan dari Allah, panggilan dari Allah, bagaimana Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Mari teman-teman, kiranya teman-teman boleh merenungkan kembali firman Tuhan ini dan kembali lagi merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menjalankan panggilan dan mengenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti bagaimana Tuhan mendidik kami ketika rencana kami, harapan kami, rancangan kami terlihat gagal. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami, bahwa Engkau memiliki rancangan yang agung, Engkau memiliki tujuan yang mulia dalam kehidupan kami. Seringkali kami hanya terpesona dengan rencana kami yang terlihat luar biasa, tapi sebenarnya di pandangan Allah itu sangatlah dangkal, itu sangatlah biasa. Kami percaya Tuhan sedang menggenapi rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat ada hal-hal yang mungkin sengaja dibelokkan oleh Tuhan, kami percaya Tuhan sedang menolong kami. Terima kasih Bapa, bersyukur buat pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami, memampukan kami untuk hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
bertaburan bintang bersinar terang cemerlang, pertanda kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sembah dengan kidung malaikat malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Mari sembah dengan kidung malaikat malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Malam kudus, malam Yesus lahir. Malam kudus, malam Yesus lahir. Oke teman-teman semua, selesai sudah ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita mau doa berkat dan Ko Ebi akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, anak-anak remaja ini. Kiranya kami boleh semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Dan kami boleh terus menjawab panggilan Tuhan dan mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh setia dalam mengenapi tujuan Allah dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak remajamu, Engkau memberkati dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kesetiaan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya turun damai, sukacita, sejahtera bagi anak-anak remaja di GBI Curug. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.